Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus diberi semangat untuk terus dan terus belajar tanpa kenal lelah. Nah, sebelum kita mulai pada pembahasan kali ini, tentunya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, akan saya pimpin. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca surah Al-Asri terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah semangat dan semangat dalam belajar. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi iman kepada malaikat Allah, terlebih dahulu akan saya pantau dulu dalam pembelajaran PJJ ini absensi kehadiran siswa. Untuk pertemuan kali ini ada dua anak yang tidak hadir. Tadi sudah izin ke saya, ya, izin. Satunya ada kepentingan keluarga dan satunya ada yang sakit. Nah, kita doakan kepada Allah yang sakit, semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bergabung dengan kita kembali sehat walafiat lahir batin seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, kita langsung saja tanpa panjang-panjang waktu, kita langsung saja akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, iman kepada malaikat Allah tentunya kita harus punya tujuan. Apa tujuannya? Yaitu beriman, yakin, meyakini, percaya bahwasanya malaikat Allah ini benar-benar adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kita akan membahas tentang masalah pengertian dan juga tugas, sifat, perbedaan, bahkan hikmah dan perilakunya di dalam kehidupan sehari-hari untuk meneladani sifat-sifat para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan iman kepada malaikat Allah.
Iman kepada malaikat Allah berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Ini kalau secara umumnya. Jadi kita yakin bahwasanya malaikat Allah ini benar-benar ada. Seperti itu. Kemudian selanjutnya selain kita harus mengetahui bagaimana cara berimannya kita kepada malaikat Allah, tentunya ya kita harus menaruh rasa kepercayaan diri bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu memang betul-betul ada. Walaupun sifatnya gaib. Walaupun sifatnya gaib atau tidak nyata dilihat oleh mata telanjang kita. Selanjutnya kita percepat saja. Selanjutnya tentang nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Di sini pasti kita sudah tahu jumlah malaikat Allah yang wajib diketahui. Pasti kita tahu. Ya, pasti kita tahu. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya sebagai penyampai wahyu. Wahyu dari Allah, firman dari Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah untuk disampaikan kepada hambanya yang dicintai, hamba pilihannya, pasti akan disampaikan. Tidak pernah luput, tidak pernah diingkari oleh malaikat Jibril. Seperti itu. Jadi, kita jangan terlalu percaya kalau ada orang yang mengatakan pernah bermimpi atau bertemu dengan malaikat Jibril. Jangan terlalu percaya, kita harus telusuri dulu. Ya, harus telusuri dulu karena malaikat Jibril ini hanyalah datang kepada manusia atas izin Allah. Ya, atas izin Allah. Makanya kita sebagai pewaris anbiya, kita harus betul-betul bisa mengoreksi, bisa mengontrol diri agar terus mencari titik, agar terus mencari titik itu kebenarannya, titik kebenarannya. Selanjutnya ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya sebagai pembagi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kita diberi rezeki berupa hujan, itu betul dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat Mikail yang menurunkan. Itu semuanya atas kehendak Allah. Malaikat Mikail hanyalah sebagai perantara oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ada malaikat Israfil, tugasnya peniup trompet atau sangkakala. Ada malaikat Israil, tugasnya sebagai pencabut nyawa. Ada malaikat Munkar Nakir, tugasnya penanya amal selama hidup di dunia kepada si mayit tentang kebaikan ataupun keburukannya. Terus ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini tugasnya pencatat amal baik. Ada malaikat Atid, tugasnya itu sebagai pencatat amal buruk. Dan ada malaikat Malik, penjaga neraka, dan malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua malaikat ini mempunyai tugas masing-masing. Kalau kita melakukan apapun, misalnya mencuri, merampok,
membunuh dan sebagainya, itu tugasnya malaikat atid. Ya, kalau kita rajin beribadah kepada Allah berupa ibadah sholat, ibadah sosial, pokoknya yang bernuansa baik-baik, itu adalah tugasnya malaikat raqib. Begitupun kegiatan-kegiatan lainnya selama hidup di dunia. Semuanya pasti akan dikontrol oleh para malaikat yang 10 ini, dari malaikat Jibril sampai ke malaikat Ridwan. Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ini semuanya mengontrol kita dari sebelum tidur sampai ke tidur lagi, dikontrol setiap detiknya, karena ini sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang masalah sifat malaikat Allah. Di sini ada beberapa poin yang saya kutip. 1, 2, 3, ada 8. Ya. Yang pertama, selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya, sudah jelas. Kemudian malaikat tidak berjenis kelamin. Nah, ini sudah jelas juga. Jadi jika ada yang mengatakan malaikat itu berjenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan dan sebagainya, itu adalah bukan malaikat, itu namanya palsu. Itu namanya palsu. Makanya malaikat itu tidak pernah berjenis kelamin. Apalagi malaikat itu mempunyai anak, berayah, beribu. Nah, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Karena malaikat sudah jelas tidak berjenis kelamin dan tidak mempunyai nafsu. Entah itu nafsu birahi ataupun nafsu dhahiriyah. Nafsu makan, minum, dan tidur. Itu tidak ada. Malaikat hanyalah bertasbih. Tugasnya hanyalah bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu. Bahkan juga malaikat ini mempunyai sifat selalu benar dan tidak pernah berbohong. Jadi satu kesalahan pun tidak pernah dilakukan oleh para malaikat. Ya, sudah jelas malaikat tidak punya nafsu. Nafsunya hanyalah satu, beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, sifatnya malaikat itu adalah selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Jadi kita bersyukur sebagai umat muslim, kita rajin sholat, rajin beribadah, apalagi rajin membaca Al-Quran. Ini pasti didoakan, dimintakan ampunan oleh para malaikat. Ya, dimintakan ampunan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur. Ya, karena malaikat itu selalu memperhatikan hamba-hambanya. Baik hamba yang ingkar, hamba yang rajin kepada Allah, itu selalu diperhatikan, dikontrol dan dicatat oleh para malaikat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Baik, kita percepat lagi, kita lanjutkan saja membahas tentang perbedaan malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nah, di sini saya jabarkan ada 3 jenis, yaitu ada malaikat, ada jin, setan, dan iblis, seperti itu. Karena makhluk gaib semuanya. Kalau manusia itu bukan makhluk gaib, tapi makhluk dhahir, makhluk jelas. Ya, makhluk jelas. Asal kejadian, kita kutip dari asal kejadiannya dulu. Malaikat ini diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Beda dengan jin, setan, atau iblis. Ini diciptakan dari api. Bagaimana dengan manusia? Nah, kalau manusia itu diciptakan oleh Allah dari saripati tanah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih langsung oleh Allah.
Terus masalah ketaatannya, ketaatan kepada Allah, ketaatan beribadah kepada Allah. Kalau malaikat sudah jelas, taat kepada Allah, selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ini malaikat. Nah, beda dengan jin. Ya, kalau jin, bangsa jin itu ada yang taat, ada yang tidak. Ya, kalau taat itu namanya jin baik atau jin muslim. Kalau yang tidak itu jin kafir atau jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau nurut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setan, golongannya setan atau iblis. Nah, ini tidak pernah taat. Ya, tidak pernah taat. Selalu membangkangkan diri, menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sifat lain. Nah, kalau sifat lain dari malaikat itu tidak dapat dilihat atau gaib. Ini sama. Malaikat, jin, setan ini sama-sama gaib. Terus tidak memiliki nafsu kalau bagi malaikat. Terus senantiasa bertasbih dan tidak berjenis kelamin, sudah dijelaskan tadi. Ya, kalau jin diciptakan oleh Allah agar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setan, iblis, ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, namun mereka ingkar semuanya gara-gara merasa iri atas hasil ciptaan Allah sebangsa kita, sebangsa manusia, yaitu Nabi Allah Adam. Karena setan atau iblis ini mengaku dirinya adalah paling paling baik, seperti itu, paling baik. Terus selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah. Makanya sebelum kita melakukan sesuatu, ini ada keterangan likulli amalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Barang siapa yang melakukan sesuatu tanpa diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka itu pekerjaannya akan sia-sia. Kenapa diawali dengan basmalah? Karena kita itu selalu mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum membaca basmalah pasti kita dianjurkan membaca doa ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu. Ya, doa ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa? Saya berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, seperti itu. Jadi berlindung. Ada yang mengatakan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, seperti itu. Banyak kok kalimat-kalimat atau anjuran-anjuran minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, jangan sampai tergoda oleh rayuan-rayuan setan yang durjana, seperti itu. Ya, jika kita ada bisikan-bisikan yang tidak jelas, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian, tinggal sedikit kita akan membahas, yaitu tentang masalah hikmah. Nah, tadi sudah kita jelaskan tentang masalah pengertian, kemudian yang kedua tentang masalah sifat-sifat malaikat, kemudian yang ketiga tentang masalah perbedaan para malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Hikmah adalah
keberkahan. Ya, hikmah adalah keberkahan atau manfaat. Ya, atau manfaat kebaikan yang bisa dilakukan oleh kita, yang bisa diteladani oleh kita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk meneladani sifat malaikat Allah? Ya, yang pertama, kita harus bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jika waktunya sholat, kita sholat. Waktunya puasa, kita puasa. Waktunya zakat, kita zakat. Waktunya belajar, kita belajar. Waktunya tidur, kita tidur. Pokoknya yang kelompok baik-baik itu kita lakukan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Lebih-lebih kepada anak-anakku sekalian yang sebagai peserta atau sebagai siswa. Kalian kan perjalanannya masih jauh. Ya, masih jauh panjang. Pasti kalian punya cita-cita, punya harapan masa depan yang cemerlang. Maka kalian harus bisa punya dorongan pribadi agar terus berubah dan meningkatkan kualitas kalian. Belajar yang semangat, ikuti arahan-arahan dari orang tua menuju kebaikan, dan carilah teman yang baik. Jangan salah teman, seperti itu ya. Karena jangan sampai ada istilah kacang lupa sama kulitnya. Artinya apa? Carilah teman yang baik, yaitu hatinya, perilakunya, seperti itu. Biar kalian bisa menentukan masa depan yang cerah. Ini mendorong untuk merubah kualitas pribadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral. Ya, maksudnya adalah manusia yang mempunyai etika. Ya, etika. Ada istilah akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Jika orang berperilaku baik, maka teman-temannya ikut baik. Jika orang melakukan kejelekan, maka teman-temannya ikut jelek. Jika kalian makan cabai, pasti akan pedas, terasa pedas. Jika kalian minum air es, pasti akan terasa dingin. Jika kalian makan api atau main api, maka kalian pasti akan merasa kepanasan. Itu. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya adalah jika kalian bergaul dengan teman yang baik, maka kalian ikut baik. Begitupun sebaliknya. Makanya di sini ada istilahnya mewujudkan masyarakat yang bermoral. Kalian sebagai anak zaman now, ya anak-anakku sekalian sebagai anak zaman now, jangan gampang terayu dengan etika-etika modern. Ya, etika-etika modern. Boleh kita mengikuti, tapi harus bermoral. Jangan sampai itu menghapus moral, jangan. Ya, kita harus tetap beretika. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah bersabar saat mendapat ujian atau cobaan. Semuanya itu pasti ada hikmahnya. Likulli syai'in syababa, katanya di Al-Quran itu. Setiap perkara pasti ada sebabnya. Ya, likulli amalin bihikmatin. Setiap pekerjaan itu pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sampai di sini penjelasan materi singkat ini dalam pembelajaran PJJ kali ini.
Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan atau apa yang ada unek-unek di dalam hati dan pikiran kalian, silakan bertanya. Boleh melalui medsos, ya, WA, ataupun langsung acungkan tangan, tidak apa-apa. Itu. Ya, jika tidak ada, baik, mari kita tutup pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Terima kasih sudah bergabung dengan materi kali ini. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.